Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan pembahasan kita soal latihan ATS Matematika bagian yang kedua. Soal nomor 1 bisa dicermati di sini. Untuk menentukan rataan dari data tunggal, caranya kita tambahkan masing-masing data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Tinggal diselesaikan, dihitung, diperoleh hasil rataan sama dengan 44 dibagi 8 sama dengan 5,5. Jadi rataan data tersebut adalah 5,5. Soal nomor 2 masih tentang rataan untuk data tunggal. Langkahnya sama, masing-masing data kita tambahkan dibagi dengan banyak data sama dengan 7,2. Kemudian kita sederhanakan, 66 ditambah P dibagi 10 sama dengan 7,2. Kedua ruas dikalikan dengan 10, diperoleh hasil 66 ditambah P sama dengan 7,2 kali 10. 7,2 kali 10 yaitu 72. P sama dengan 72 dikurangi 66 sama dengan 6. Jadi nilai P yang memenuhi adalah 6. Soal nomor 3, ini adalah soal tentang rataan gabungan. Rataan gabungan bisa kita cari di sini, yaitu 30 dikalikan dengan rata-rata berat badan kelas 10A yaitu 52 ditambah 20 dikalikan, misalkan di sini nih K, ditambah 25 dikalikan 50 dibagi 30 ditambah 20 ditambah 25 sama dengan 50. 50 ini adalah rata-rata berat badan gabungan. Setelah itu dihitung, disederhanakan, 20K ditambah 2810 dibagi 75 sama dengan 50. 20K ditambah 2810 sama dengan 75 dikalikan 50 yaitu 3750. Jadi ini kita kalikan. 20K sama dengan 3750 dikurangi 2810. Kita selesaikan. 20K sama dengan 940. K sama dengan 940 dibagi 20 sama dengan 47. Jadi rata-rata berat badan siswa di kelas 10B adalah 47 kg. Soal nomor 4 mudah sekali untuk menentukan modus. Kita tinggal mencari nilai yang sering muncul 5, 7, dan 8. Dengan demikian modusnya itu adalah 5, 7, 8. Soal nomor 5 bisa dicermati di sini, banyaknya kue itu 250. Kita tentukan dulu kue dadar gulung yaitu 250 dikurangi masing-masing kue yang ada. Kemudian kita selesaikan, 250 dikurangi 195 sama dengan 55. Dari data yang sudah kita selesaikan, ternyata kue donat ini jumlahnya paling banyak. Jadi modus dari data tersebut adalah kue donat. Soal nomor 6, itu soal tentang median. Langkah pertama, kita tentukan dulu N, yaitu jumlah frekuensi, tinggal kita jumlahkan sama dengan 24. Mencari median itu adalah data ke setengah dikalikan N ditambah 1, 24 ditambah 1 itu 25. 25 dikalikan 1/2 yaitu 12,5. Dengan demikian median itu data ke 12 ditambah data ke 13 dibagi 2. Data ke 12 bisa dihitung di sini, 3 ditambah 7 ini 10, 10 ditambah 2,
12. Data ke-12 berarti 7. Kemudian data ke-13 di sini yaitu 8. 7 ditambah 8 dibagi dengan 2 sama dengan 7,5. Jadi median dari data tersebut adalah 7,5. Soal nomor 7 itu soal tentang rataan. Untuk menentukan rata-rata atau rataan dari data berkelompok, langkah menentukan, kita tentukan dulu titik tengah dari masing-masing kelas interval. Menentukan titik tengah mudah sekali. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 20 ditambah 24 dibagi 2 yaitu 22. Untuk menentukan titik tengah kelas berikutnya, cara yang mudah ini tinggal ditambah dengan panjang interval kelas. Panjang interval kelas di sini yaitu 25 dikurangi 20 sama dengan 5. 22 ditambah dengan 5. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir tinggal kita tambah dengan 5. Setelah itu masing-masing kelas kita tentukan nilai frekuensi dikalikan titik tengah. Diperoleh hasil 7 dikalikan 22 yaitu 154. Jika sudah dihitung semuanya kemudian kita jumlah. Untuk menentukan rataan kita masukkan ke rumus. Ini tinggal diganti dengan 620 dibagi dengan 20 sama dengan 31. Jadi rataan dari data tersebut adalah 31. Soal nomor 8 ini adalah soal tentang median untuk data berkelompok. Untuk rumus median bisa dilihat di sini. Langkah pertama kita tentukan dulu jumlah frekuensi yaitu 32. Ini kita jumlah semuanya. Diperoleh hasil 32. Langkah berikutnya kita tentukan setengah N yaitu setengah dikalikan 32. N di sini ini adalah jumlah frekuensi. Setengah dikalikan 32 itu sama dengan 16. 16 ini untuk menentukan kelas median. 3 ditambah 8 ini baru 11. Ditambah 7 ini 18. Sehingga 16 ini berada pada interval kelas yang ketiga. Kelas median itu 54 sampai 60. Kita tentukan TB, tepi bawah kelas median yaitu 54 dikurangi 0,5. Karena datanya itu bulat maka tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 53,5. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. 3 ditambah 8 sama dengan 11. FME ini adalah frekuensi kelas median sama dengan 7. Sedangkan P ini panjang kelas. Selisih batas bawah dari kelas yang berurutan. Untuk menentukan P yang mudah ini 47 dikurangi 40 sama dengan 7. Kemudian kita masukkan ke rumus TB kita ganti. Setengah N kita ganti 16. FK itu diganti 11. FME 7. Panjang kelas P itu diganti 7. Dihitung diperoleh hasil 53,5 ditambah 16 dikurangi 11 yaitu 5 per 7 dikalikan 7 ini bisa disederhanakan. ME sama dengan 53,5 ditambah 5 sama dengan 58,5. Jadi median dari data tersebut adalah 58,5. Soal nomor 9 ini tentang modus untuk data berkelompok. Langkah pertama kita tentukan dulu kelas modus yaitu kelas dengan frekuensi paling besar. Kelas modusnya yaitu 49 sampai 53. Setelah kelas modus kita tentukan, teman-teman cermati di sini rumusnya. Yang kita butuhkan itu adalah tepi bawah kelas
yaitu 49 dikurangi 0,5 sama dengan 48,5. Selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Sedangkan D2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. D1 sama dengan 8 dikurangi 2 yaitu 6. D2 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Panjang kelas ini yang mudah yaitu 44 dikurangi 39 sama dengan 5. Unsur-unsur yang sudah kita cari kita masukkan ke rumus. TB diganti 48,5. D1 diganti 6, D2 diganti dengan 4, P diganti 5. Kita hitung, diperoleh hasil 48,5 ditambah 6/10 dikalikan 5, ini bisa disederhanakan. 48,5 ditambah 3 sama dengan 51,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 51,5. Soal nomor 10, soal tentang modus dari histogram. Teman-teman cermati di sini. Langkah pertama kita tentukan kelas modus, yaitu kelas dengan batang paling tinggi. Di sini yaitu kelas keempat. Tepi bawah dari kelas keempat yaitu 60,5. Setelah itu kita tentukan D1, yaitu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, ini adalah D1, sama dengan 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Sedangkan D2 ini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, sama dengan 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Panjang kelas bisa dicermati di sini. 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 10. Setelah unsur yang dibutuhkan kita tentukan, dimasukkan ke rumus. TB diganti 60,5, D1 4, D2 diganti 2, dan P diganti 10. Dihitung, diperoleh hasil 60,5 ditambah 4/6 dikalikan 10. Kita selesaikan, sama dengan 60,5 ditambah 6,7 sama dengan 67,2. Jadi modus dari data tersebut adalah 67,2. Soal nomor 11 ini adalah soal tentang median dari histogram. Langkah menyelesaikan yang pertama yaitu dicari dulu N, jumlah frekuensi. Ini tinggal kita tambahkan semua frekuensi yang ada, diperoleh hasil N sama dengan 60. Kita cari setengah N, yaitu setengah dikalikan 60 sama dengan 30. Untuk menentukan kelas median, ini kita tambahkan 4 ditambah 7 ditambah 11, ini belum ada 30, ditambah 16, ini sudah ada 30. Dengan demikian, kelas intervalnya itu pada kelas yang keempat. Untuk menentukan median, rumusnya bisa dilihat di sini. Kelas mediannya yaitu 61 sampai 70. Ingat kaki kita. Kanan dikurangi, kiri ditambah. 70,5 dikurangi 0,5 yaitu 70. Kiri ditambah 60,5 ditambah 0,5 yaitu 61. Tepi bawah kelas itu 60,5. Kemudian FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas, 4 ditambah 7 ditambah 11 sama dengan 22. Frekuensi kelas median di sini itu 16. P itu panjang kelas sama dengan 40,5 dikurangi 30,5 sama dengan 10. Unsur yang ada kita gantikan ke rumus. TB diganti 60,5, setengah N 30, FK 22, FME 16, dan P itu diganti 10. Ini bisa kita sederhanakan, diperoleh ME sama dengan 60,5 ditambah 5 sama dengan 65,5. Jadi median dari data tersebut adalah 65,5. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.